tindak politiknya preman-premanan. Berarti Jokowi sendiri itu preman? Jokowi itu sendiri preman. Adapun kenyataan bahwa preman-preman itu bermunculan dan presiden diam, inilah masalah. Saya sudah direndahkan serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya, tapi saya diam. Ya, diam tapi dendam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Iya, betul. Kali ini kami mengundang kembali Kang Muhammad Sobari. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Mantap. Kita mau ngomong tentang preman, Bung. Oke. Rame-rame Jokowi dipertanyakan ijazahnya, tapi yang kemarin sempat menarik ketika di Solo itu kemudian ada seorang tokoh yang membela, yang kemudian tokoh itu kita kenal sebagai preman. Seorang preman senior gitu. Ketua Grip Jaya. Iya. Yang kemudian beberapa saat setelah muncul muncul tuntutan dari para forum purnawirawan itu ikut marah sama Jenderal Sutioso pertama. Kemudian Jenderal Sutioso dibelain oleh juniornya Jenderal Gatot Nurmantio. Iya. Ikut dimarahin juga Jenderal Gatot ini sama mereka sudah minta maaf kepada Pak Sutioso. Mereka sudah minta maaf, tapi ke Jenderal Gatot belum. Akhirnya kepada Jenderal Gatot Nurmantio pun minta maaf. Oh, minta maaf ya. Ya minta maaf. Tapi kan yang kemudian mengagetkan publik, wah ini ada preman kok berani melawan dua jenderal senior, mengata-ngatain sudah bau tanah, mengatakan sudah gak ada hormat dan sebagainya. Ini kira-kira membacanya seperti apa? Begini, ketika Bang Yos, Pak Sutioso ngomong, ini rasanya tidak rela sebagai mantan Kopassus Baret Merah yang mendapat Baret Merah itu melalui suatu perjuangan yang getir, yang tidak mudah, berjalan kaki jauh sekali baru dapat Baret Merah itu. Tiba-tiba beliau melihat ada namanya apa? Ormas itu. Ormas kok berani-beranian memakai uniform, pakaian loreng kayak tentara, pakai baret merah seperti tentara. Seperti Kopassus lagi gitu. Spesifiknya kan lebih seperti Kopassus. Dalam hal itu Bang Yos menolak. Itu suatu penolakan itu benar-benar Bung. Itu barang yang jitu. Ya tidak boleh lah. Tidak boleh. Ada ormas. Kau punya jasa apa? Maka kau memakai baret. Kalau istilahnya anak sekarang itu cosplay gitu ya. Iya. Jadi Kopassus gitu ya. Iya, ngapain apa urusannya? Nah, Bang Yos menolak itu adalah gambaran dari model penolakan semenjak dahulu. Kalau orang tiba-tiba pakai jaket Kopassus, ya ketahuan Kopassus di jalan ya dirampas. Memakai baret-baret Kopassus, ya enggak bisa. Dan itu benar. Menjaga kehormatan diri Kopassus. Beliau sudah pasion, tapi belum memikirkan Kopassus yang exist. Jadi para tentara Kopassus yang masih eksis ini jangan disamai dengan orang yang nggak jelas urusan sejarahnya. Jangan disamai dengan orang-orang yang untuk intisarinya tidak punya apa-apa. Mana bisa? Kemarahan Bang Yos, kemarahan orang Kopassus, Pak Sutioso itu benar. Itu benar sebagai orang dewasa, sebagai jenderal yang sudah bijaksana dalam hidupnya. Dan beliau ditantang gitu, tenang aja Bung, enggak jawab. Beliau orang Jawa Tengah. Agak beda Bung, Jawa Tengah sama Jawa Timur.
orang Jawa Tengah ditantang begitu, masih diam. Dikata-katain gitu dia, orang itu nggak takut sama Bang Yos, kau sudah bau tanah apa, beliau diam saja. Sampai pada saatnya Pak Jenderal Gatot yang membela. Baru, tapi sebelum itu entah ada proses apa, sebelum dimarahi Pak Gatot, orang itu sudah minta maaf pada Bang Yos Umun, maaf sedalam-dalamnya. Ada sesuatu yang membuat mereka merasa harus berkata begitu. Kemudian Pak Gatot, Pak Gatot pun ditantang. Tapi Pak Gatot juga diam. Mari kita cek. Pak Setioso, Bang Yos ini orang Semarang. Pak Jenderal Gatot Nurmantio orang Tegal. Dua-duanya orang Jawa Tengah. Ditantang, masih diam. Sampai saat kemudian orang itu minta maaf pula kepada Pak Gatot. Tapi kalau mereka nantang itu sudah datang ke rumahnya, oh Bang Yos Bung, jangan ditantang. Bang Yos, oh dibanting sekali, mampuslah. Bang Yos silatnya matang, karatenya matang, Kopassus. Dilatih gegelutan kayak gitu bertahun-tahun. Jangan meremehkan orang dianggap bau tanah. Kau bau apa? Nah kayak gitu Bung. Ini suatu fenomena dalam masyarakat kita. Ada golongan masyarakat yang memang ini preman karena mereka sebelumnya sudah ada peristiwa membakar mobil polisi. Ya mungkin kalau agak ditarik sedikit, komentarnya Bang Yos itu kan mengikuti tarik-menarik, ya lagi-lagi juga dengan ormas yang sama, dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang mengancam gitu ya, akan menertibkan preman setelah kejadian pembakaran mobil polisi yang mau menangkap ketua cabang ormas di Depok itu kan. Nah, yang kemudian memang selain unjuk kekuatan di masyarakat yang itu rasanya sampai hari ini memang masih terjadi. Itu yang membuat orang kaget. Kenapa pucuk pimpinan ini berani berhadapan kayak semacam face to face gitu dengan para jenderal. Karena kemudian dulu saya belum pernah mendengar misalnya PP itu ormas terbesar ya yang identik dengan preman juga. Itu berlawanan dengan TNI gitu kan. Nah, ini baru kenapa kok dia berani sampai di posisi kayak gitu? Terlepas katanya salah ngomong atau apa, minta maaf kemudian. Itu yang agak menarik memang peristiwa-peristiwa sebelumnya. Berani bakar mobil polisi. Dan kelihatannya Polri diam saja. Kalau aku jadi kepala polisi Republik Indonesia, ya nangkeplah. Jibaku nangkep orang-orang itu. Atau minimal organisasinya dibekukan misalnya. Gitu. Bekukanlah. Ada pendirian seperti itu. Tidak perlu tanya presiden. Karena ini urusan di masyarakat, urusan keamanan masyarakat, urusan ketentraman masyarakat. Tindak sebagai penegak hukum. Lakukan. Jangan ada ragu. Nanti akan ada backup dari mana-mana. Seperti Pak Gubernur Jawa Barat. Diancam akan digeruduk 20.000 di gedung sate 20.000 massa. Loh, begini Bung. Fenomena itu mendapat jawaban dari seseorang tokoh Jawa Timur. Mengatakan kau itu siapa? Kau itu apa? Aku tidak takut. Itu tokoh Jawa Timur. Tokoh DKI, Betawi Bung. Orang Betawi bilang, kau jangan anu apa-apa. Kami orang Betawi siap melayani Anda. Kami tidak ada rasa takut sama Anda. Kemudian adalah orang Sunda. Orang Sunda juga mengatakan hal yang sama. Tidak takut, kita amankan gedung sate. Enak aja mau main geruduk, main apa segala.
Itu gubernuran itu wilayah yang begitu gede memiliki jaringan rakyat pendukung, jaringan rakyat yang siap mengamankan Jawa Barat. Itu diamankan melalui apa yang namanya karakter tradisi daerah. Kemudian kita dengar, Bung, suara dari Kalimantan Barat. Penolakan dari komando Jila atau apa? Komando Jila. Panglima Jila. Iya nolak. Enggak butuh itu. Saya berpikir tentang Makassar. Mengapa Makassar diam saja? Tiba-tiba dari Makassar muncul suara penantangan. Tidak bisa. Jadi orang itu harus tahu. Ngomong tentang Bali menolak. Kami tidak butuh. Belak-belakan kami memiliki cara pengamanan tradisional dalam kehidupan masyarakat kita. Pecalang itu ya? Pecalang. Ditolak. Bung, ini artinya begini. Artinya dia ngelawan Bang Yos, tapi kemudian ngelawan Bang Gubernur Jawa Barat. Dua itu dilawan begitu rupa, Bung, serangan, perlawanan balik. Perlawanan balik itu nasional sifatnya. Perlawanan balik itu tidak main-main. Orang-orang itu tidak disentuh tapi tersentuh hatinya. Mengamankan daerahnya. Dilawanlah. Kekerasan macam itu mendapat imbalan lawanan kekerasan. Bang Yos sendiri belum. Bung. Kalau Bang Yos sudah marah betul, dia nunggu. Gue tunggu di mana lo mau berapa jumlah. Takaran Bang Yos kira-kira 1 lawan 20. Bung, Kopassus ngelawan 20 orang, 1 dilumpuhkan, 19 ketar-ketir. Kabur. 2 dilumpuhkan, sisanya ketar-ketir, 3 dilumpuhkan. Bang Yos tadae 20. Berani. Saat ini nggak usah Bang Yos muda zaman dulu. Bang Yos sekarang ini masih mampu melawan 20 orang. Jangan aneh-aneh. Dan Bang Yos tidak akan jatuh. Ya, saya kira memang kita nggak membayangkan bakal ada pertarungan fisik antara dia dengan Bang Yos. Tapi kan mengindikasikan di balik itu ada semacam kepercayaan diri yang begitu tinggi gitu kan, bahwa dia sedang di atas angin berkuasa gitu. Nah, ini kan kemudian ditarik struktur organisasi yang namanya Gripjaya ini, yang meskipun itu sekarang dibantah oleh Gerindra, tapi kan dulu pernah menjadi semacam organisasi yang dibina oleh presiden yang sekarang gitu. Iyalah. Nah, konteks itu kemudian dikaitkan dengan semakin juga di bawah itu kerasa, Bung, kehadiran mereka. Iya. Penolakan sebelum Bang Gubernur KDM itu menolak secara ini sudah pernah terjadi bentrok di Blora, bentrok di Bandung juga dengan orang-orang ini. Ya antar mereka juga, maksudnya antar ormas lama, ormas status quo gitu ya, yang sama-sama loreng-lorengnya juga, loreng-loreng orange dengan loreng-loreng merah ini kan. Tapi bukan Banser. Nah, itu juga nanti diskusi menarik juga. Ya ini. Kenapa penolakan itu terjadi di ormas-ormas yang dalam tanda petik dikesankan preman, bukan ke Banser. Padahal Banser kan juga pakai atribut-atribut militer juga. Dapat izin. Makanya itu kan juga perlu kita pahamkan ke publik. Jadi tolong komentari yang pertama dulu. Apakah ini benar organisasi yang di bawah dalam tanda petik perlindungan presiden? Semua orang mengatakan itu. Jadi kita ngelihat, maka berani begitu jumawa. Itu karena merasa ada backup presiden. Padahal dalam urusan ini, presiden bukan apa-apa. Dalam hal ini. Karena yang berkuasa itu bukan mengenai keamanan. Itu tentara ini, pasukannya ini, polisi ini. Mereka yang berkuasa, bukan presiden itu secara langsung. Nah, adapun kenyataan bahwa
preman-preman itu bermunculan dan presiden diam. Inilah masalah. Seharusnya yang namanya pemerintah, kalau Presiden Prabowo tidak ingin langsung turun tangan, ya perintahkan kepada Menteri Dalam Negeri, perintahkan kepada Kepolisian Nasional, perintahkan kepada siapa? Polisi di backup oleh TNI dan mengamankan orang itu sambil dikasih tahu, kau jangan banyak suara, kau jangan bolak-balik tampil di panggung nasional. Tidak boleh. Mereka tidak boleh memiliki kesempatan tampil di panggung nasional sehingga meneriakkan kepada Pak Gatot Nurmantio, saudara siapa? Saya tidak takut dengan saudara. Diberi panggung, Bung. Harusnya itu dikontrol. Kalau ada kalangan tentara yang mengatakan ini, stop, kalian sudah dewasa, jangan bertengkar. Stop saja secara fair. Tapi orang-orang yang tidak memiliki otoritas sebagai tentara, memakai loreng-loreng, lucuti. Boleh kau pakai pakaian loreng, tapi lorengnya loreng yang bagaimana? Boleh kau pakai jaketnya batik lah apa. Dan kalian tidak memiliki otoritas di tingkat masyarakat, akar rumput, mempengaruhi kebijakan di sana, lalu membuat ini dan itu. Tidak punya. Itu bukan urusan Anda. Mau geruduk gedung sate ada yang jaga. Pertama-tama ada yang jaga itu, ada penjaga yang tidak tampak, yang bisa membuat orang kerepotan. Apa itu? Ya, ada yang menjaga di situ yang tidak tampak, itu leluhur orang Sunda. Kemudian ada orang Sunda sendiri tokoh mengatakan, jangan main-main. Lawannya banyak, Bung. Lawannya di tingkat nasional, dan ini tinggal Prabowo sebenarnya ngomongnya begini di videokan. Saya perintahkan Menteri Dalam Negeri dan Polisi Republik Indonesia untuk membuat keamanan di masyarakat kita ini keamanan yang terjaga dengan sebaik-baiknya. Ini keamanan. Jagalah keamanan. Saya tidak ingin politik dalam kehidupan kita, tidak ingin saya punya program-program itu disela oleh ketegangan-ketegangan tidak produktif dalam politik nasional kita. Saya juga mohonlah kawan-kawan para jenderal dari Forum Purnawirawan, tidak usah ngomongkan itu. Preman-preman, urusan premanisme, itu urusan tentara, saya selesaikan. Saya yang menyelesaikan, saya jenderal, saya Panglima TNI, saya presiden. Nah gitu, Bung. Mesti ada kata-kata itu. Gimana Prabowo nggak punya kata-kata? Nggak punya kesadaran, wawasan mengenai membangun bangsa. Wawasan mengenai ketentraman dan keadilan bangsa. Prabowo itu agak kocar-kacir. Saya kira betul-betul. Karena kemudian juga ini dihubungkan dengan, ya tadi yang fenomena di awal tadi saya sebutkan, ketika mantan Presiden Jokowi dipermasalahkan masalah ijazahnya gitu kan. Si tokoh preman ini kan juga datang ke Solo dan kemudian menunjukkan semacam pembelaan gitu, seolah-olah kemudian pasang badan. Nah ini kan seolah dia sekarang sudah punya dua patron gitu. Kalau hubungannya dengan Presiden Prabowo kan kita menyadari bahwa mungkin pembentukannya dulu dalam prosesnya ada keterlibatannya Gerindra gitu. Tapi dengan Jokowi ini loh, ini aliansi apa ini membacanya, Bung? Saya tempo hari sudah membuat satu video ngomongin premanisme politik. Premanisme politik itu preman dalam birokrasi, preman dalam pemerintahan, dan Jokowi dalam pengertian tertentu melakukan tindak preman. Tindak politiknya preman-premanan.
Berarti Jokowi sendiri itu preman? Jokowi itu sendiri preman. Karena itu kalau orang tidak memiliki karakter premanisme, tidak mungkin mengundang preman ke tempatnya untuk membela. Apa urusan? Apa urusan? Itu urusan ijazah, itu tuntutan dari warga masyarakat terhadap Jokowi supaya punya keterbukaan akademik, supaya punya kejujuran akademik. Jujur tunjukkan, enggak perlu mengundang lembaga yang namanya pengadilan. Bung, dan kemudian kita tahu tuh, Anda juga tahu, pengadilan mengatakan kami tidak punya hak mengadili perkara ini. Memalukan sekali, Bung. Pengadilan itu teriak menampar wajah Jokowi. Dan kita tahu Jokowi wajahnya bengap. Belakangan ini bengap sekali. Waduh, bengkak di bawah mata itu. Kurang tidur. Bengap, ya bengap lah. Bagaimana mau tidur, Bung? Kawan kayak begitu. Jadi Jokowi begini. Jokowi dulu punya pendukung-pendukung orang-orang yang bisa disebut devoted nationalist. Orang-orang betul-betul orang baik. Tapi karena dia punya tingkah laku politik macam itu, orang baik-baik itu minggir dan melawan Jokowi. Bung, seorang yang dilawan oleh orang yang dulu mendukungnya, dilawan dengan keras. Kita mesti bicara. Kita mesti bicara, Bung. Apakah ini artinya? Kehilangan bukan hanya legitimasi politik, bukan hanya legitimasi politik, tapi kehilangan ruh dalam persahabatan, ruh dalam kepemimpinan. Martabatnya sudah hilang ya? Martabatnya hilang, kehilangan. Jadi begini, tempo hari itu ada orang, Bung, yang ngomong, suatu saat Jokowi ini akan mengalami suatu peristiwa. Menjadi satrio wirang. Ramalan orang-orang itu. Nah, mereka tidak ngomong sekarang apakah Jokowi sudah jadi satrio wirang. Kalau saya bilang sudah wirang. Wirang sewirang-wirangnya. Tempo hari Jokowi ngomong, saya sudah direndahkan serendah-rendahnya. Saya sudah dihina sehina-hinanya. Loh, kok tahu? Kok tahu begitu? Apakah yang menghina itu salah? Apakah yang merendahkan itu salah? Kan salahmu sendiri. Kenapa? Kalau sudah direndahkan dan kau ngomong punya kesadaran, saya sudah direndahkan serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya, tapi saya diam. Ya, diam tapi dendam. Kau tidak punya lagi kemewahan politik, tidak punya lagi rasa hormat yang membuat orang lain memberi kau hormat seperti dulu. Karena kemudian membacanya, saya teringat dengan keterangan Bang Karni Ilyas, suatu episodenya di ajarannya beliau itu, katanya memang hari ini mencari narasumber untuk acara Indonesia Lawyers Club itu yang kemudian dalam posisi sebagai mendukung Jokowi itu kayaknya kesulitan sekarang. Karena hampir nggak ada yang mau secara terbuka gitu ya, posisinya sikapnya mendukung. Tapi saya kembali sedikit ke Hercules tadi. Dalam posisinya sebagai katakanlah yang pasang badan, yang berani pasang badan gitu ya dengan Jokowi. Kenapa Jokowi merasa membuka kartu itu sekarang dalam posisinya hari ini gitu. Posisi. Kalau dituntut kejujuran akademik, jawabannya menggerakkan preman, kan bukan jawaban. Kecuali ada orang yang gua mau golok Jokowi, lalu preman yang datang, itu tepat itu. Maksudnya terancam secara fisik gitu ya? Terancam secara fisik, preman datang itu tepat. Tapi kalau pertanyaan akademik menyangkut kejujuran akademik, keterbukaan, bahwa kau dulu sekolah betulan, bahwa kau punya ijazah, hanya sesederhana itu. Kenapa preman yang diajukan? Preman bisa apa? Preman juga nggak bisa apa-apa. Cuma tampil gitu, apa dikira
Kalau preman itu udah tampil orang-orang yang menuntut itu kemudian mundur teratur. Tidak, Bung. Sampailah pada saat yang menentukan di mana pengadilan mengatakan kami tidak berhak mengadili perkara ini. Artinya perkara ini masih terbuka. Tuntutan masyarakat, kau punya ijazah palsu apa tidak, kau melakukan ini dan itu, tuntutan itu masih berlangsung. Belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Jadi Jokowi tidak lagi mampu menangani persoalan. Desperate ya kira-kira gitu ya. Sangat desperate, betul. Dan jangan salah, Bung. Sekarang itu si flamboyan kembang lambe anaknya itu Fufafa. dituntut kau punya ijazah apa enggak. Tuntutan sama dengan untuk bapaknya. Kalau tuntutan ini nanti itu sampai pada bukti dia tidak punya ijazah, Bung, jalan melengsarkan dia alangkah luasnya. Karena itu persyaratan kan? Iya, rakyat tidak menginginkan pemimpinnya tidak punya ijazah. Rakyat tahu dia nggak membaca itu, rakyat udah jengah kok. Boleh, rakyat itu banyak yang sontoloyo, masih memilih dia itu ada. Tapi ketika dia dijatuhkan dengan dalil, satu dalilnya kau anak haram konstitusi, dua anak haram itu ternyata tidak punya ijazah, jatuhlah dia. Siapa yang akan membela? Tidak akan ada yang bela. Sebelum Jokowi itu turun, Bung, sempat ada pernyataan terbuka dari, ini nyambung dengan Banser ya. Saya lupa itu ketua komandan Bansernya atau ketua Ansornya yang akan mengatakan akan mendukung, akan membela dan mendukung, akan selalu melindungi martabatnya Jokowi. Oh itu waktu itu lagi rame-ramenya sedang ada wacana apa ormas mengelola tambang itu kan. Dan tambang itu belum dikasih loh sampai sekarang. Belum dikasih sampai sekarang. Poinnya adalah bahwa kemudian Jokowi saat itu kalau mau pendukung ya secara apa preman tadi itu punya yang lebih gede kan Banser di barisannya dia sebagai. Yang kemarin nggak ada suaranya sama sekali sampai hari ini Banser. Dan omongan Banser itu kalau kemudian ada tokoh lain selain ketua Banser, tokoh lain dari kaum Nahdliyin yang mengatakan, kau ngomong apa? Ditanya gitu aja. Kau ngomong apa? Kau ngomong itu tentang hubul waton minal iman. Apa hubungannya itu dengan yang kau katakan? Kalau itu enggak ada hubungannya dengan hubul waton minal iman, mengapa kau katakan? Selesai, lenyap mereka. Sami'na watokna, enggak jadi gua. Melindungi Jokowi dalam konteks apa, Bung? NO itu civil society. Representasi dari kekuatan kemasyarakatan yang kritis terhadap pemerintah. Mengapa mengorbankan diri mendukung Jokowi? Kan dosa besar itu. NO memiliki sesuatu yang namanya dosa politik yang gedenya bukan main. Gedenya bukan main, ngapain urusan kayak gitu. Ini mereka bukan preman. Mereka terhormat. Tapi ketika apa yang terhormat, kekuatan terhormat itu memberi suatu statement sama dengan TNI, sama dengan model Wiranto melindungi Presiden Soeharto dan keluarganya. Itu kan omongan orang kayak Wiranto, kayak gitu-gitu, Bung. Ini tiba-tiba ada mau melindungi Jokowi. Ya kita tanya aja, lu ngomong apaan? Ditanya ngomong apaan, coba jelaskan yang lu omongkan. Apa itu kepentingannya dengan gerakan? Karena saat itu, di momen itu gitu ya. Ya memang kental sekali bahwa kemudian Jokowi merangkul sebagai bagian dari barisan pendukungnya. Itu kan barisan organisasi. Tahu kita. NU-nya sendiri bahkan gitu kan, ketua PBNU-nya dan banom-banomnya gitu ya dengan. Nah, artinya saat itu kan memang dukungan itu real, organisasi massa ini menjadi semacam satu kesatuan dengan konteks politik gitu.
Hari ini kemudian membacanya seperti apa posisinya Banser dalam konstelasi keberadaan ormas-ormas yang dianggap preman ini. Tadi Bung sudah sekilas menjelaskan kenapa pakai Banser pakai Lore nggak dipermasalahkan itu. Kenapa Grip Jaya dan PP dipermasalahkan. Banser terhormat, Bung. Banser sangat terhormat. Dia adalah seksi militer di dalam organisasi non-militer. Organisasi civil society. Isinya para pendoa, isinya golongan rohaniwan, golongan kiai, golongan kaum nahdien. Tapi boleh memakai itu demi mengamankan kalau pertemuan-pertemuan ada kekuatan pengamanan. Ada pengajian gitu ya. Ada pengajian, ada pengamanan. Jadi bukan untuk datangi warung-warung. Tidak pernah ada Banser menjadi preman pabrik minta enggak ada. Banser adalah Banser, terhormat, Bung. Wah, untung aku enggak pakai pakaian Banser. Sebenarnya masih ada ya, jaketnya masih ada ya. Mestinya aku pakai baju Banser. Lupa tadi aku. Lupa. Nah, ya kapan-kapan nanti dipakai biar tahu kalau. Lain kali aku pakai. Nah, ini sebenarnya juga saya merasa bagian dari diskusi yang harusnya juga kita kemukakan ke publik bahwa harusnya kita jelas membedakan mana itu ormas, mana itu preman. Karena kemudian seharusnya keberadaan sebuah ormas sebagai sebuah konsep di masyarakat, sebagai organisasi masyarakat sipil yang independen, yang terlepas dari negara, ini kan kita perlukan sekali, apalagi dalam kondisi hari ini yang sedang rame misalnya isu TNI semakin menguat misalnya. Keberadaan sebuah ormas di masyarakat yang independen dari kekuatan negara, kekuatan politik lah, kekuatan politik pemerintah itu kan sebenarnya penting sekali gitu kan. Tapi kan seolah-olah gara-gara Grip Jaya, PP ini kan seolah-olah ormas itu ya preman itu gitu. Ini gimana caranya untuk mengklirkan ini? Tentara paham bahwa ini preman, ini bukan, itu mereka paham. Untuk publik gimana? Ntar dulu. Tentara paham, polisi paham, semua penegak hukum paham. Bagaimana kepada publik? Ya kita menjelaskan kepada publik toh, yang dilakukan begini-begini oleh kalangan militer maupun oleh polisi. Ya publik udah belajar dengan sendirinya otomatis. Mereka pengacau keamanan. Mereka, karena ada bongok, mereka yang memalak istri Kopassus karena dijualan di suatu toko. Dia malak itu dan suaminya datang dihajar. Dihajar, Bung. Tapi begini, dalam video-video yang beredar di masyarakat kita, di YouTube, Bung, itu banyak sekali kisah-kisah kemasyarakatan yang menggambarkan warga kita itu resah karena ada preman. Tiba-tiba mereka selalu bikin suatu cerita. Preman menganiaya nenek-nenek atau kakek-kakek, ternyata cucunya Kopassus. Wah, ada ini anak cewek jualan, ternyata dia Kopassus, perempuan yang sedang menjadi entel. Nah, ini warga kita ini terlalu memberi beban kepada Kopassus. Janganlah semua Kopassus, penyelesaiannya tidak boleh. Kopassus, penyelesaian persoalan kemasyarakatan ini, polisi ya. Ini terjadinya di dalam masyarakat kita menggunakan aparat yang seharusnya membuat mereka berfungsi domainnya. Kalau polisi yang mengamankan itu diancam oleh preman, preman dihajar oleh TNI, Bung. Boleh Kopassus atau apa yang namanya Kopaska, Komando Pasukan Kata, muncul di masyarakat ngelawan orang-orang yang mengancam kesatuan Republik Indonesia, yang melawan ketentraman dalam masyarakat, diamankan. Dan sebenarnya dari pemerintahan, dari Menteri Dalam Negeri yang memproduksi aturan-aturan untuk itu, nah mesti ada aturan
Mana organisasi yang dihapus? Mana organisasi yang boleh exist? NU tetap exist. Muhammadiyah tetap exist. Karena NU dan Muhammadiyah mengabdi pada suatu kepentingan yang kita tahu. Muhammadiyah melihara kaum miskin, Muhammadiyah punya rumah sakit, Muhammadiyah punya universitas. Begitu pula NU macam itu. Pergerakannya jelas memiliki suatu political domain yang mengabdi republik. Kalau orang-orang ini ya preman, Bung. Tidak bisa. Tentara mesti turut. Tentara mau tidak mau. Saya kemudian mencoba menarik diskusinya agak ke belakang, Bang. Setelah reformasi itu kita mengenal, saya saat itu mengalami sendiri, kita juga dihadapkan kemudian dengan kelompok, ya saat itu terkenalnya bukan ormas ya, karena kemudian cikal bakalnya masih belakangan baru menjadi ormas. Pam Swakarsa, ya, seolah-olah itu inisiatif masyarakat untuk mengamankan situasi yang, tapi kemudian itu dalam prakteknya dipakai untuk menghadapi suara-suara kritis dari mahasiswa gitu. Yang belakangan Pam Swakarsa ini menjelma menjadi FPI itu kan. Nah dalam prosesnya baru kemudian kita tahu bahwa ya ini ternyata mainan intelijen juga gitu, mengadakan atau membentuk Pam Swakarsa ini. Itu mainannya si Adi Sasono. Penggeraknya Adi Sasono untuk mengamankan Habibie. Tapi Adi Sasono pula yang bikin guncang Habibie karena dia diam-diam tiba-tiba memproklamasikan membuat partai. Ya Adi Sasono bukan devoted nationalist. Bukan orang yang ternyata cocok untuk disebut sebagai pemimpin dengan kepemimpinan yang keren. Tidak. Apalagi dia punya pikiran mengenai PAM itu hilang sendiri sekarang otomatis. Dan dia hilang pada saat itu, langsung hilang. Yang namanya pemuda Pancasila aja nggak pernah muncul. Tapi kan kemudian Pam Swakarsa ini sebagai bentuk iya hilang. Tapi kan kemudian tokoh-tokohnya dalam bertransformasi menjadi FPI itu kan, dalam banyak kegiatan, dalam banyak kasus itu juga kita tahu bahwa itu ya lagi-lagi diorganisir oleh militer dan kemudian dimanfaatkan dalam tanda petik oleh Presiden SBY untuk sebagai aliansi masyarakat sipil. Melihatnya kemudian bahwa kan yang seperti ini tidak akan bisa hidup eksis kalau nggak ada support dari kepemimpinan politik, Bung. Nah, membacanya hari ini, gimana caranya melepaskan mereka, memisahkan mereka dari kepentingan-kepentingan politik ini? Yang harus diajari itu para pemimpin. Di zaman itu ya orang kayak SBY yang harus diajari. Yuk, Presiden. Yuk punya backup formal. Polri, yuk punya. TNI you punya. Ngapain menggunakan preman? Berarti kau adalah preman besar. Orang yang menggunakan preman itu memiliki unsur premanismenya sendiri. Kalau orang itu bersih dari premanisme, niscaya dia akan menggunakan polisi Republik Indonesia. Karena polisi itu milik Republik, bukan milik partai. Tapi kalau presiden resmi menggunakan polisi Republik untuk mengamankan Republik itu sangat benar. Kalian kalau lemah, aku backup dengan TNI. Ya begitu, Bung. Ngapain pakai preman? Nah, kira-kira macam gitu. Cara kita membaca. Di kemudian hari, ketika ganti presiden, preman-preman Arab, gitu. Kemarin jadi ketua Dewan Pembina, waktu pemilu sebagai ketua tim Dewan Pembina tim sukses Prabowo Gibran. Nah, Prabowo Gibran juga mentalitas preman. Seperti Jokowi, dia punya mentalitas preman tadi yang kita bilang. Menggunakan preman untuk menjawab urusan ijazah. Tapi ternyata dia sudah menggunakan preman
bersama Prabowo tempo hari dalam urusan pemilu, preman sudah dilibatkan, yang memang mereka itu memiliki premanisme. Pemimpin-pemimpin bangsa yang punya premanisme dalam jiwanya tidak dianggap pemimpin. Di tingkat pusat memang seperti itu ya konstelasinya. Sekarang kita coba baca yang di masyarakat ini. Real terjadi, eksis mereka. Mulai dari hanya sekedar parkir minimarket sampai penguasaan daerah puteran gitu, yang itu kemudian ada meminta sumbangan, sampai yang agak tinggi misalnya ya menguasai daerah-daerah kawasan industri, hiburan malam dan sebagainya. Eksis itu Bung, real terjadi. Polisi menangkapi mereka. Ya kenapa itu tidak bisa dalam tanda petik selama ini tidak bisa? Ya Prabowo diam aja. Model kepemimpinan Prabowo tidak merambah ke dalam masyarakat sipil. Sampai di tingkat bawah, Prabowo tidak tahu apa-apa. Tahu bahwa ada preman yang main-main di jalanan kayak gitu. Prabowo lebih baik tidur, istirahat. Prabowo itu selalu ngomong, akan. Kalau akan dia banyak, akan. Tapi ketika ada preman pada dalam kehidupan sehari-hari, preman yang jelas membuat keresahan dalam masyarakat, kok ngurusi parkiran, kok ngurusi apa segala dalam masyarakat. Lalu tiba-tiba memeras. Prabowo diam, Bung. Ini unsur-unsur yang mengacaukan apa yang namanya peaceful leadership. Dan ini mengacaukan apa yang namanya kesejahteraan dalam masyarakat, rasa tentram. Masyarakat punya rasa tentram hilang. Tadi kita punya dalil. Kalau kita melihat suatu model kepemimpinan mengenai apa yang tumbuh berkembang dalam masyarakat, kita mau melihat apakah ekonomi kita tumbuh. Ukurannya tidak langsung melihat bagaimana urusan tukar dolar kita, tapi bagaimana di masyarakat. Di masyarakat orang merasa hidup dalam tentram, tidak ada. Ya. Mau ngapa-ngapain ada duitnya. Mau ngapa-ngapain duitnya ada, dan yang penting mau ngapa-ngapain itu aman. Karena kemudian saya mau menghubungkan dengan itu. Mungkin nggak sih sebenarnya ini itu bentuk kegagalan di masyarakat, di negara, pemerintah. Memang. Ketika bukan kegagalan dalam niat untuk pemberantasan preman, tetapi kegagalan untuk hanya menyediakan basic need aja dari masyarakat. Sehingga ketika masyarakat itu nggak punya penghasilan, nggak punya sumber penghasilan yang jelas, ya larinya jadi tukang parkir liar, jadi anggota preman, pasukan kakinya, pasukan infanterinya organisasi preman ini dibawa gitu. Karena mereka merasa ya mereka bisa menyediakan itu kan, kalau saya ikut itu minimal saya dapat makan siang gitu kan, atau minimal saya tahu dapat setoran-setoran yang bisa saya paksakan ke masyarakat. Apakah nggak seperti itu? Tidak. Jadi masyarakat yang tidak punya penghasilan lalu ikut ke situ supaya aman, itu tidak bisa dibenarkan. Jadi tetap diberantas. Kau tidak punya penghasilan, kau harus kerja. Kalau kerja itu tidak ada kerja formil, yuk kerja apa? Bukan menjadi preman. Iya, poinnya di situ kan, karena kemudian sampai tidak ada sama sekali yang bisa dilakukan gitu loh. Maksudnya, karena ini perbandingan yang mungkin sangat sederhana ya, logika sangat sederhana. Fenomena seperti itu yang itu hanya terjadi mungkin di daerah-daerah urban ya. Karena kemudian di desa relatif hampir nggak ada. Kecuali mungkin desa-desa yang ada industrinya lah. Tapi kemudian kalau semakin masyarakat urban, semakin dia tidak punya pilihan, tidak punya ada sumber penghasilan yang saya jelas nggak ada kerjaan, besok makan apa itu nggak pasti gitu kan. Dan negara gagal menyediakan itu dalam sistem ekonominya, sistem kesejahteraannya. Akhirnya jalan satu-satunya ya mereka masuk ke organisasi ini. Kalau Anda mau mengatakan itu, saya bisa menerima. Jadi ini kegagalan mengenai welfare services. Urusan welfare services bagi masyarakat tidak bisa memperoleh sesuatu, maka mereka ikut dalam urusan premanisme. Tapi pertama gini, kita gagal menyediakan welfare services, gagal.
Tapi urusan premanisme tidak ada dalam masyarakat. Supaya orang tidak berpikir kalau gua nggak punya kerjaan, gua ikut preman. Bukan. Kalau gua nggak punya kerjaan, gua berpikir tentang kerja. Menciptakan kreativitas. Ya, dengan susah payah. Tidak ikut preman. Premannya diberantas. Jadi pemerintah gagal menyediakan welfare services untuk masyarakat. Sudah gagal ya iya. Tapi jangan diulang memberi peluang kepada preman. Karena preman itu ancaman bagi kenyamanan kehidupan berbangsa. Bahkan ekonomi, Bung, karena kemudian belakangan ketika banyak kejadian PHK, perusahaan-perusahaan itu menutup dan relokasi ke Vietnam. Salah satu alasan yang dipakai itu ya karena mereka mengeluarkan biaya lebih untuk kemudian membayar pungli-pungli dari preman ini. Ada investor yang kemudian dibikin ruwet oleh orang-orang yang tidak jelas urusannya, minta bagian. Ya ini oleh tentara, oleh polisi, ya tangkaplah. Tangkap, Bung. Orang kayak gini ditangkap. Mungkin polisi menangkapnya dengan lembut, backup tentara, jadi ditangkap lembut. Jangan, ini warga negara. Meskipun dia menyimpang, ini warga negara. Dia disorot, dikasih tahu presiden, kau gagal menyediakan kesejahteraan untuk rakyatmu dan mereka jadi kayak begini. Presiden, kau nggak malu punya rakyat menjadi begini-begini. Ini gue tangkap karena kami penegak hukum tidak ingin ada preman di dalam masyarakat. Preman gue tangkap, tapi ini menangkapnya dengan penuh keluhuran. Jadi presiden, you punya gagasan pelayanan publik untuk welfare. Welfare itu penting, mana urusannya? Oh, presiden pening di situ. Pening, ya sudah pening. Memang jadi presiden untuk pening, bukan untuk loyo duduk-duduk lalu ngomong yang bukan-bukan. Nggak bisa, Bung. Nggak bisa. Preman, orang-orang yang kayak begitu harus diberi santunan, harus diberi ruang untuk hidup, tapi bukan untuk menjadi preman. Diberi ruang kehidupan, silahkan memainkan urusan apapun dalam peran ekonomi Anda, ekonomi kerakyatan. Silahkan, you jalan. Kami polisi menjaga, mengamankan. Dan tiap saat polisi nangkap orang itu, laporkan kepada presiden. Ya begitu ngomong, polisi ngomongnya begitu. Inilah pemerintah. Gimana ini pemerintah ini? Saya sibuk nangkap mereka di jalanan. Ini urusannya urusan pemerintah, bukan lagi urusan gua. Polisi yang ngomong gitu. Karena permasalahan ini, Bung, kalau tidak segera dipikirkan bersama solusinya, ya, saya khawatir kita akan terjebak dan terpaksa betul. mengulangi lagi cara yang dulu pernah terjadi di periode sekitar tahun 80-an itu kan. Yang dikenal dengan pemburuan atau penembakan misterius. Petrus gitu. Itu mungkin ini dulu. Coba Bung Sobari menjelaskan ke kami, generasi yang lebih muda itu. Waktu itu situasinya seperti apa? Sehingga kemudian kita sebagai bangsa itu menerima penyelesaian melalui extrajudicial killing ini sebagai norma yang bisa diterima. Seberapa gawat situasinya saat itu sehingga kok sampai tidak terasa kegawatan itu, tapi kalangan intelijen dan khususnya Presiden Soeharto merasakan ada gangguan keamanan substantif. Orang-orang itu preman-preman yang bisa tidak kena dibacok, tidak mempan. Mereka preman. Itu mengacaukan kehidupan masyarakat. Lalu terjadilah itu solusi. Namanya Petrus tadi. Petrus. Ya, makanya coba
Kang Sobari cerita saat itu segawat apa sih, segenting apa sih situasi keamanan yang merasa terganggu oleh masyarakat oleh keberadaan preman ini. Sehingga kemudian negara atau presiden terpaksa memerintahkan Petrus itu dilakukan itu. Dibandingkan dengan sekarang katakanlah fenomena preman hari ini. Itu hari premanisme itu bukan perkara seperti preman zaman hari ini. Muncul di TV, muncul di video, muncul dalam dialog-dialog, lalu melakukan teror. Mengerikan sekarang. Tempo hari tidak begitu. Zamannya belum seperti sekarang. Tapi Petrus itu muncul karena ada keresahan orang yang menjaga keamanan diganggu di sana. Ada pengganggu keamanan, pengganggu di berbagai tempat dalam perspektif intelijen. Ada yang mengancam keamanan dan Presiden Soeharto ingin menunjukkan pada masyarakat kami bisa mengatur apa yang namanya keamanan. Tapi pengaturannya melalui pengumuman. Dampak keamanannya gimana? Memang pulih nggak gangguan-gangguan yang tadi katanya? Sesudah itu Bung, ada suasana rilis. Suasana rilis dari gangguan-gangguan itu yaitu agak terasa. Karena di daerah Jogja misalnya ini dulu daerah ini resah. Pusatnya Kelitih, pusatnya ini gitu ya. Ini ya, begitu tiba-tiba daerah-daerah yang dulu resah itu aman karena premannya dan rakyat senang melihat preman zaman itu. Zaman ini pun tahulah, barangkali senang kalau melihat preman ya, jadi ada sejarah politik kita, kenangan kita tentang bagaimana membangun bangsa. Untuk menghindari solusi yang seperti itu, hari ini gimana caranya? Dengan fenomena memang itu harus dihindari. Memang harus dihindari. Tidak boleh kekerasan dipakai. Makanya solusi apa yang kira-kira bisa ditawarkan terhadap masyarakat? Solusinya pembubaran persuasif. Persuasif. Persuasif itu artinya, Bung, tidak semuanya penuh dengan doa dan kemurahan hati. Ada juga ancaman. Persuasi, dipersuasi. Yuk mau bubar apa tidak? Kalau nggak mau bubar, bagaimana gua? Kayak gitu. Dan itu mesti dibubarkan demi keamanan masyarakat. Oh, itu hak asasi tapi tidak ada hak asasi untuk mencederai masyarakat. Hak asasi untuk membuat rakyat resah. Itu bukan hak asasi. Tidak bisa. Jadi hak asasi rakyat itu terpenuhi kalau kau tidak ada. Kau bubar, itu rakyat punya hak asasi terpenuhi. Dan pemerintah mesti ngomong semacam itu. Mendagri umpamanya. Mendagri mesti ngomong. Polisi mesti ngomong. Jadi hak asasi masyarakat kita, tidak peduli apa agamanya, tidak peduli etnisnya apa. Tapi hak asasi mereka terjamin oleh kebijakan pemerintah yang pro keadilan sosial. Pro keadilan sosial, pemerintah tidak menggunakan apa yang namanya tindakan Beni Murdani dengan bahkan orang dipanggil namanya nengok dor. Banyak orang yang bukan yang dimaksud tapi percuma. Tidak berjuang untuk republik, dia kodok. Wah, tidak boleh, Bung. Tidak boleh, Bung. Kali ini pun organisasi tertentu dimohon pulang ke rumah masing-masing. Pulang, jangan mengadakan ini dan itu. Dan Anda aman, rakyat aman. Semua tentram, dilayani oleh pelayanan pemerintahan yang mengkiblat pada konstitusi, memberi rakyat kesempatan bekerja dan memperoleh kehidupan lapangan kerja yang layak bagi kehidupan. Punya duit, layak bagi kehidupanmu. Kelar. Prabowo mesti yang ngomong ini.
Bukan Tapi orang kan dengan lain. syarat itu tadi, memang menyediakan untuk sarananya bekerja itu tadi kan. Kalau sarananya untuk bekerja ini belum tersedia, gimana dong? Ada. Dia mesti ngomong begini. Secara statistik kesempatan kita menyediakan lapangan kerja, diomongkan dengan lying with statistic. Ya boleh lying with statistic. Ini kita punya data ini kita punya kiblat gini. Bahkan kita sedang memperjuangkan supaya rakyat Indonesia, warga negara yang bekerja di luar negeri, pulang. Gubernur tidak ngomong pertumbuhan ekonomi. Nggak ada gunanya pertumbuhan ekonomi, serahkan. Sri Mulyani yang ngomong itu. Gubernur ngomong mengenai pelaksanaan pembangunan industri-industri di daerahnya, di mana rakyat bisa bekerja di situ, rakyat yang bekerja di luar negeri ditarik. Mesti ada data statistik. Rakyat yang bekerja di luar negeri dulu sekian, sekarang tinggal sekian, sudah pulang ke tanah air. Itu kebanggaan presiden ngomong begitu. Saya membayangkan memang itu saling apa istilahnya, saling supporting system gitu. Betul. Kalau beradaan preman ini di masyarakat hilang, tentu saja situasi investasi akan lebih kondusif kan gitu kan. Pabrik lebih gampang berdiri, nggak diganggu preman macam-macam. Pabrik berdiri otomatis lapangan kerja tersedia kan gitu kan. Iya. Iya. Iya, betul. Iya, betul. Pabrik berdiri, warga negara yang di Arab panggil pulang. Ya. Semua tidak ada lagi di Arab. Warga negara yang kerja di Malaysia panggil pulang. Ini ada berdiri industri baru. Pulang, di mana pulang? Artinya kemudian human trafficking itu hilang, Bung. Ya. Kalau presiden tidak pernah memikirkan human trafficking, itu peristiwa genting sekali. Gentingnya genting. Human trafficking itu mesti diberantas di atas segalanya. Jadi presiden tidak boleh tidur sore. Ini wakil presiden yang kerjanya tidur sore, Bung. Karena saya membayangkan sebenarnya cara yang paling populis itu hari ini kalau wakil presiden ini berjasa dalam membubarkan preman. Wah, kalau dia punya pikiran, masalahnya dia tidak akan punya. Dia tidak punya paradigm itu. Sekarang gini, nggak usah yang berat-berat. Dia cuma membayangkan efek dari pembangunan daerah. Daerah mana? Oh, Jawa Barat, gini. Gubernur, kau jangan pamer. Kau punya pertumbuhan ekonomi sekian persen. Aku nggak ingin dengar. Karena omongan tentang pertumbuhan sekian persen itu tidak ada gunanya kalau kau tidak bisa menarik kembali para pekerja di luar negeri. Aku pernah ngomong gitu, Pak Karwo, Bung. Pak Dekarwo ngomong, ini kami ini Jawa Timur, kami punya pertumbuhan ekonomi sekian persen. Terus aku ngomong pertama, Pak D, yang ngomong tentang pertumbuhan ekonomi itu biarkan Sri Mulyani, Menteri Keuangan zaman SBY. Beliau sudah jadi Menteri Keuangan. Jangan gubernuran nggak ngomong itu. Gubernur itu ngomongnya apa? Aku membangun dan mendirikan pabrik-pabrik. Alhamdulillah. Para warga negara yang bekerja di tanah Arab, semua saya tarik. 12.000 orang itu saya tarik kembali dan di tanah Arab tidak ada orang kita. Kalau itulah ngomongnya, baru itu keren. Ya. Dan kalau itu terjadi otomatis ya nggak ada yang orang mau jadi preman gitu kan. Ya nggak ada lah. Nggak ada, Bung. Jadi itu urusannya. Siap. Ya penting, saya tidak menyadari tadi. Itu penting kalau presiden bisa menyediakan lapangan kerja, maka warga masyarakat itu, Bung, ini masyarakat Nusantara. Sejelek apapun mereka tidak ingin jadi preman. Ya. Mereka ingin jadi orang-orang yang terhormat. Kalau bisa menjadi kiai. Karena saya takutnya dengan diskursus di Jawa Barat itu,
Sekarang itu apa-apa solusinya itu masukkan barak militer gitu. Takutnya nanti solusinya Oh, untuk menghindarkan itu preman ini masukkan barak militer. itu tidak, itu Tapi nanti bukan. kalau preman masuk barak militer, keluar dari barak semakin jagoan, pintar. semakin pintar. Premannya jadi semakin ngeri Makin dong gitu. pintar. Tapi Makin solusinya Kang Sobari tadi saya pikir memang solusi yang paling holistik gitu ya. Bukan hanya holistik, Pak, paling humanistik. Oke. Kang Sobari terima kasih banyak. Begitu ya. Saya Terima kasih. rasa kita menyediakan bahan renungan yang cukup bermanfaat gitu buat masyarakat untuk Ya, memahami bagaimana fenomena preman ini. Ini ya, bukan fenomena sederhana, bukan fenomena bukan. yang bisa dihilangkan dengan satu kali atau satu kebijakan sederhana. Dan Tidak. juga bukan fenomena baru karena kejadiannya sudah Ya, betul. sejak lama ada. Betul, Bung. Oke, makasih. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih.